総勢100人対して東卍は4人。 Halo geng, kembali lagi di channel gua. Mungkin banyak yang sadar bahwa kebanyakan kematian karakter Tokyo Revenger bersifat temporer. Selama Takemichi melakukan time leap dan merubah sejarah, nasib tokoh yang tewas di masa kini atau masa lalu dalam kurun waktu 12 tahun masih bisa diselamatkan. Namun ada juga yang mengalami kematian secara permanen. Mereka tidak akan bisa diselamatkan jika tewas di masa saat Takemichi datang sebagai time leaper. Hal itu dikarenakan masa lalu sedang mengalami proses rewind, sehingga realita kematian keenam tokoh ini berubah menjadi mutlak begitu Takemichi kembali ke masa depan. Siapa sajakah karakter Tokyo Revenger yang mati permanen? Sebelum gue lanjut, gue mau ngingatin kalau ini adalah konten spoiler yang dimana beberapa seri manganya belum dianimasikan. Oke geng, tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken. Yang pertama adalah Keisuke Baji. Keisuke Baji adalah salah satu petinggi sekaligus pendiri Tokyo Manji. Selama beberapa tahun dia menduduki posisi sebagai kapten divisi pertama sampai ia membelot ke kubu Valhalla pasca penggabungan Tokyo Manji dan Mobius. Pengkhianatan itu rupanya hanya akal-akalannya untuk mencari informasi mengenai kisah Kiteta yang dianggap sebagai dalang utama tragedi yang menimpa Tokyo Manji. Saat insiden Halloween berdarah, Baji memutuskan untuk bunuh diri demi mencegah kemarahan Maiki merenggut nyawa Kazutora. Terus, apa yang sudah membuat Takemichi bisa merubah masa depan Kazutora? Takemichi pada saat itu mencoba untuk menghalangi Maiki terus-menerus, sehingga Maiki pun akhirnya menemukan jimat yang disimpan oleh Baji. Di situ Maiki langsung teringat masa lalu mereka berenam, dan Maiki pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Kazutora. Yang kedua adalah Yasuhiro Muto. Tidak ada satupun dari karakter Tokyo Revenger yang mengetahui kematian dari Muto. Muto adalah mantan kapten divisi 5 Toman sekaligus anggota dari geng Tenjiku. Muto tewas di tangan mantan wakilnya sendiri yaitu Sanzu. Sanzu adalah orang yang sangat terobsesi dengan Maiki. Prinsip hidupnya adalah selalu mengutamakan raja. Sanzu selama ini menyimpan amarahnya terhadap Muto dikarenakan Muto melakukan pengkhianatan kepada Toman dan mencoba untuk mempermainkan Maiki. Muto pun kemudian ditebas oleh Sanzu setelah dirinya keluar dari penjara. Kejadian tersebut dilakukannya di dermaga tempat Tenjiku versus Toman pernah bentrok. Sanzu pun kemudian membuang mayat Muto ke laut. Sampai akhirnya mayat Muto pun ditemukan dalam bentuk tengkorak. Yang ketiga adalah Ema Kurokawa. Kejadiannya terjadi saat Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan Izana yang kelak akan mengambil Tokyo Manji pasca kematian Maiki setelah berakhirnya Arch Black Dragon. Pada saat itu Takemichi disuruh Maiki untuk menjaga Ema saat berziarah ke makam Shinichiro. Namun, Kisaki malah datang menyerang Ema dengan memukul kepalanya dengan sangat keras. Akibatnya, gadis tersebut pun mengembuskan nafas terakhirnya dalam gendongan Maiki. Gara-gara itu, moral dan kekuatan Tokyo Manji berkurang drastis hingga menyisakan 50 orang saja untuk maju dalam perang melawan Tenjiku. Takemichi tidak mengetahui sama sekali kalau Ema akan tewas. Takemichi menyadari setelah tahu kalau Ema tidak ada di masa depan. Hal itu pun kemudian menyebabkan Takemichi merasa sangat bersalah atas kematian dari Ema. Yang keempat adalah Izana Kurokawa. Ketua Tenjiku yang satu ini benar-benar seperti gabungan Kisaki dan Maiki. Bagaimana tidak, dia jago bertarung dan memandang manusia lainnya sebagai pelayan. Bahkan dia akan menyuruh anak buahnya untuk melakukan hal apapun termasuk merenggut nyawa Ema demi melemahkan Tokyo Manji. Akan tetapi, pandangan Izana mulai berubah saat Kakucho datang memohon untuk menerima kekalahan Tenjiku. Dia pun berinisiatif melindungi teman masa kecilnya tersebut dari tembakan Kisaki setelah mengingat bahwa Kakucho adalah satu-satunya yang ia miliki. Kematian dari Izana tersebut juga tidak diketahui oleh Takemichi,
dikarenakan kematian Izana tersebut adalah skenario terbaru dari timelapse yang dilakukan oleh Takemichi. Yang kelima adalah Kisaki Teta. Yang ini mungkin bikin para fans Tokyo Revenger berpesta pora kalau sampai diadaptasi ke animenya. Setelah melihat bahwa seluruh rencana dan skenario yang dirancangnya gagal total karena intervensi Takemichi, Kisaki pun kemudian menjadi frustasi dan membunuh Izana. Setelah itu, dia pun kabur bersama Hanma meninggalkan dermaga tempat Tenjiku dan Toman bertarung. Takemichi dan Raken pun tak tinggal diam dan kemudian mengejar keduanya. Setelah terlibat kejar-kejaran dan adu jotos, Kisaki malah berakhir tertabrak truk. Ironisnya, kematiannya sendiri disaksikan oleh Takemichi, Maiki, dan Hina, 3 orang utama yang menjadi target obsesi dan ambisi Kisaki selama ini. Takemichi yang baru menyadari kalau Kisaki bukanlah time leaper merasa bersalah atas kematiannya tersebut. Chifuyu yang mendengar curhatan dari Takemichi mengatakan kalau bajingan seperti Kisaki layak untuk mendapatkan itu. Yang terakhir adalah Shinichiro Sano. Shinichiro adalah kakak kandung dari Maiki. Dia mati jauh sebelum Takemichi bisa melakukan timelapse. Kematian dari Shinichiro ini disebabkan oleh kesalahpahaman dari Kazutora, yang pada saat itu Baji didapati oleh Shinichiro sedang mencuri sepeda motor miliknya. Kazutora pun dari belakang memukul kepala Shinichiro hingga tewas, yang dimana dia tidak menyadari kalau orang yang akan dia pukul pada saat itu adalah kakak kandung dari Maiki. Dari chapter 1 sampai 212, itulah daftar 6 tokoh Tokyo Revenger yang dipastikan tidak akan kembali setelah kematiannya. Jika ada tambahan, kalian bisa komen di kolom komentar ya geng. Oke geng, segitu dulu pembahasan seputar Tokyo Revenger dari gua. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa.